Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang dosa hati. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan pada rekaman tuntunan pemuritan yang dibagikan pada hari Jumat, ya, khusus rekaman grup WA, bahwa saya akan membagikan sesuatu yang berharga yang saya dapatkan dari video ibu yang beberapa videonya sudah dibagikan di grup gitu ya. Nah, tema ini sebetulnya adalah sesuatu yang memang saya juga dapatkan gitu ya, baik secara pribadi maupun sesuatu yang juga saya sedang ingin disempurnakan di dalam hidup saya gitu. Kebanyakan kita berpikir bahwa dosa itu adalah sesuatu yang besar gitu ya, yang mungkin ketidaktaatan ketika orang kemudian masih melakukan dosa-dosa yang dianggap besar, ya berzina, cabul, mungkin penipuan, perdukunan gitu, atau dosa amoral lain, termasuk mungkin ketidaktaatan terhadap keuangan gitu ya. Dan saya nggak mau kita kemudian menjadi kaget ketika kita sudah lakukan hal-hal itu. Sudah nggak cabul lagi, nggak berzina, nggak merokok, mungkin nggak mabuk, nggak menahan milik Tuhan misalnya, atau gak menyaksikan atau melihat gambar atau video-video yang tidak senonoh gitu ya, gak berzina gitu ya. Tetapi ternyata kita kemudian ketika ketemu dengan Tuhan, ternyata kita ditolak gitu, sebab ada dosa yang mungkin tidak kelihatan, dia tersembunyi di dalam hati kita. Tetapi hal ini pun membuat seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat-ayat ini bahkan sudah, ayat tentang dosa hati ini bahkan kita sudah hafalkan dalam modul ya, tentang dosa hati. Nah, tetapi kali ini saya kembali membagikan kepada kita untuk kita betul-betul memperhatikan tentang dosa hati ini. Ada beberapa ayat yang saya bagikan di Capas gitu ya, dari Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya. Dalam video itu, ibu itu berbagi dan juga bersaksi tentang kualitas dan keadaan hatinya dulu sebelum sungguh-sungguh bertobat dan diubahkan oleh Tuhan ya. Dia yang sombong tapi nggak merasa sombong. Ini kesaksian beliau ya, yang kemudian marah gitu ya, yang hati yang marah gitu. Nanti saksikan aja selengkapnya pada rekomendasi video gitu ya, yang bahkan hal-hal yang kelihatannya tidak dianggap sikap hati yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Mungkin orang menganggap ini hal yang lumrah gitu. Ketika beliau bersaksi, misalnya ketika mendengar seseorang suka
suka merendahkan orang itu dengan cara bicaranya gitu. Ketika saya dengarkan itu bahwa sikap yang seperti itu juga uh, uh, ada di dalam diri saya, sekalipun bukan merendahkan ya, tapi ingat aja sih entah bagaimana caranya bisa langsung bisa fokus sama cara bicara seseorang yang suka mengulang-ulang, sering mengungkapkan kata yang sama gitu ya. Seperti ada salah seorang hamba Tuhan yang juga saya rekomendasikan videonya, yang kalau saya dengarkan videonya kok kata ini sering diucapkan singkat cerita gitu ya, untuk menghubungkan kalimat demi kalimat gitu. Kentara aja di telinga saya gitu. Saya dengan mendengarkan kesaksian itu, saya juga mau hati saya ini semakin diubahkan gitu ya, semakin disempurnakan. Saya berdoa sama Tuhan bahwa sikap yang pertama yang harus dilakukan adalah mengakui, bertobat. Kalau misalnya ada dosa apa di dalam hati, dan saya katakan aku sungguh-sungguh nggak mau ini terjadi gitu ya. Saya mau tinggalkan sikap hati yang tidak baik ini, Tuhan. Dan saya katakan bahwa saya percaya Tuhan akan tolong gitu, karena saya katakan dalam doa, kalau sejauh ini saya sudah banyak diubahkan, dan itu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan, maka saya percaya juga untuk dosa-dosa yang kelihatannya bukan dosa selama ini pun akan dibereskan, diubahkan dan disempurnakan, diubahkan oleh Tuhan untuk menyempurnakan hidup saya gitu ya. Saya ilustrasikan pembersihan dan penyempurnaan hidup kita itu, saya ilustrasikan ketika membersihkan rumah misalnya gitu ya. Karena saya tidak, kehidupannya dulu tidak jauh daripada properti gitu ya, maka saya jadikan ini saja ilustrasi gitu ya. Nah, kalau rumah biasanya baru selesai dibangun, finishing gitu ya, terlebih ketika tukangnya itu tidak rapi atau bahkan jorok gitu ya, dan kurang diawasi, maka akan banyak ya sisa-sisa cat yang bercak cat di lantai, kemudian mungkin juga bekas semen gitu ya, atau kotoran-kotoran lain yang menempel. Nah, kalau pertama kali rumah itu dibersihkan, maka tadinya hanya fokus pada kotoran-kotoran yang menyolok gitu ya. Mungkin bercak cat yang cukup besar, atau semen yang menempel yang cukup besar gitu. Nah, ketika itu kemudian dibersihkan 1 kali, 2 kali. Nah, pembersihan ketiga kali tadinya kita nggak terlalu perhatikan ada bercak cat atau semen yang kecil, tapi setelah yang besar itu bercak cat dan juga semen yang besar itu dihilangkan, maka yang kecil-kecil juga menjadi kelihatan. Bahkan yang sangat kecil pun setelah yang besar, yang kecil dibersihkan gitu, nanti yang sangat hampir nggak kelihatan itu pun menjadi terlihat jelas gitu. Nah, kurang lebih seperti itu proses di dalam hidup kita.
eh, ketika kita bertobat, mungkin yang tadinya dulu kecanduan rokok atau obat-obatan mungkin, pornografi mungkin, percabulan, free sex mungkin, perzinahan atau apa saja gitu ya, dosa-dosa dianggap besar gitu. Nah setelah itu ditinggalkan, dibersihkan, diproses karena sudah berkomitmen mau sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu. Nah kemudian masuk pada proses pembentukan, proses pembersihan, apalagi kalau mungkin pada saat masuk pada tahap sanctification, pengudusan, penyucian gitu ya, maka hal-hal yang seolah remeh-temeh itu juga menjadi sesuatu yang mengganjal gitu. Nah selama ini seperti tadi bercakkan semen kecil atau cat yang kecil itu nggak begitu mengganggu, tapi setelah yang besar-besar, yang jorok-jorok sekali itu dibersihkan, ternyata ini juga mengganggu gitu. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Proses itu akan terus menerus ketika kita bersedia diproses, dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti menyempurnakan kita, sebab kita harus tanpa cacat dan tak bercela pada akhirnya supaya kita layak menjadi mempelai Tuhan gitu ya. Nah itu yang yang terjadi dalam proses setiap orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pada umumnya gitu. Nah ibu itu juga bersaksi dalam video tersebut. Nah saya pun ketika dengarkan video itu saya ambil komitmen lagi gitu ya, untuk hati saya ini betul-betul dibersihkan gitu ya. Dan tak jarang di waktu yang lalu juga saya berkata pada Tuhan, dosa apa yang mungkin masih saya nggak sadari, tapi itu membuatmu tidak berkenan dengan hidupku, buat saya mengerti. Dan saya akan sangat bersedia untuk mengakuinya dulu, bertobat dan minta Tuhan ubahkan. Saya sangat percaya bahwa Roh Kudus akan menolong. Kita hanya ambil step untuk dengan murni, dengan tulus mengakuinya, mau sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkannya. 99% kekuatan itu Roh Kudus yang memampukan gitu ya. Itulah yang saya doakan beberapa pada doa saya terakhir gitu. Saya katakan, Tuhan, kalau saya sudah banyak sekali berubah sampai saat ini, ada banyak kesaksian hidup saya yang saya harus syukuri, bahwa setelah saya di dalam Tuhan sekarang hidupku berubah. Saya tidak lagi menyukai apa yang dulu saya sukai gitu ya. Cara hidup saya yang lama itu sudah berubah gitu kan. Nah tetapi setelah saya ngerti tentang ternyata ada hal-hal yang kelihatannya kecil, remeh-temeh gitu ya, yang kelihatannya bukan dosa itu, saya mau bereskan juga gitu. Dan aku mengakuinya, aku bertobat, aku serahkan kepadamu, dan aku percaya suatu saat Tuhan akan tunjukkan bahwa sikap hati itu udah dikikis habis oleh pertolongan Roh Kudus gitu. Nah itu yang saya mau bagikan kepada kita, karena kemarin kan saya udah bagikan ketika di Mazmur 24, orang yang akan masuk ke hadirat Tuhan baik di hadirat Tuhan ketika melakukan preparation worship maupun ke dalam tempat kudus Tuhan, bertemu dengan Tuhan nanti, mereka yang hatinya murni. Salah satu indikasinya adalah bahwa tidak ada lagi dosa-dosa hati yang dituliskan di dalam ayat firman Tuhan yang saya taruh dalam capas. Saya akan baca dengan cepat gitu ya. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Terjemah sederhana ini memudahkan kita untuk memahaminya. Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berhubungan seks sebelum menikah, atau itu kan percabulan ya, mencuri, berbohong, dan menjelekkan orang. Hal-hal seperti itulah yang membuat orang najis
bukan karena dia tidak membasuh tangan sebelum makan. Saya ke Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini juga akan membuat kita memahami dengan sederhana dari versi firman Allah yang hidup. Karena dari dalam hati manusia timbul segala hawa nafsu yang jahat, yaitu berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, mengingini milik orang lain, berlaku kejam, menipu, mengumbar nafsu, iri hati, memfitnah, bersikap sombong, dan melakukan kebodohan lainnya. Semua pikiran-pikiran dari dalam hati itulah yang menajiskan kalian dan menjadikan kalian tidak layak bagi Allah. Nah, jadi kenapa merasa perlu untuk membereskan ini semua yang tadi saya katakan, mungkin dosa-dosa besar tidak kita lakukan, ya, gak berzina, gak cabul, gitu ya, udah tinggalkan mungkin pornografi mungkin. Sekarang setelah tahu taat keuangan misalnya, udah kembalikan milik Tuhan misalnya, atau sudah tidak lagi melihat atau menyaksikan gambar atau film yang tidak pantas gitu ya. Nah, tetapi di dalam hati kita itu masih ada hal-hal yang akan membuat hidup kita tidak diterima oleh Tuhan, tidak layak bagi Allah. Ya, mungkin nggak gosipin orang, mungkin nggak fitnah gitu ya. Tapi ada yang menurut saya banyak sekali orang memilikinya. Tidak peduli dia pinter, tidak peduli dia kaya atau kemudian terpelajar, sebab sikap ini itu tidak ditentukan oleh hal-hal itu. Yaitu apa? Kebebalan, bebal, dikasih tahu itu mengeraskan hati, tegar tengkuk, susah dikasih tahu. Itu kan milik hampir semua orang, entah dia orang berpunya atau tidak, yang pendidikan rendah atau yang tinggi. Ini kan perilaku yang dianggap wajar gitu ya, suka membantah, keras kepala, bebal, cuek gitu ya. Kemudian juga sombong gitu. Sombong itu tidak harus memamerkan kepunyaan dirinya, tapi merasa diri lebih baik dan merasa diri lebih dan menganggap orang lain lebih rendah. Itu juga kesombongan, dan satu ini saja kemudian membuat kita juga tidak layak di hadapan Tuhan, sekalipun tadi saya katakan, udah nggak berzina, udah nggak cabul, udah nggak mengembalikan milik Tuhan, udah bersih dari pandangan mata yang tidak senonoh misalnya, udah mengembalikan milik Tuhan. Jangan sampai kemudian gara-gara satu hal kecil kemudian ketaatan yang lain juga menjadi sia-sia. Nah, itu yang ibu itu kesaksian, Tuhan proses, udah pelayanan, udah di dalam Tuhan, udah banyak perkara-perkara supranatural terjadi. Tetapi Tuhan terus berurusan dengan dosa-dosa ini, karena juga tidak kurang buruknya dengan dosa-dosa yang lain. Nah, jadi saya mau beritahu kita bahwa mungkin kita udah melakukan par ya, udah baca firman, udah berdoa, udah ber-PPW, udah berpuasa, udah melayani, tapi masih ada perilaku hati seperti ini. Bahkan amarah, kekecewaan, itu juga akan membuat semuanya menjadi sia-sia dalam mengikut Tuhan. Setiap orang ya punya pengalaman sendiri atau
cara-cara yang bagaimana dia mendengarkan suara Tuhan gitu. Saya salah satunya adalah selain berdiam di hadirat Tuhan adalah ketika bangun itu sering sekali. Bangun pagi langsung ada suara di hati saya gitu ya. Saya sempat tuliskan saya tuliskan begini. Ini suara yang di dalam hati saya. Kenapa seseorang mengalami hal yang pahit dalam hidupnya? Ya, kenapa seseorang mengalami hal-hal yang pahit? Ya, bukan cuma nggak enak, tapi pahit dalam hidupnya. Ya, mungkin seperti diperlakukan tidak adil, seperti dijahatin orang, menerima perlakuan-perlakuan yang tidak sepantasnya, dan itu berlarut-larut. Itu adalah salah satunya adalah karena ia membiarkan hatinya pahit terus menerus. Nah, ini kan juga dosa hati, penyakit hati, menyimpan sakit hati, absintus ya, kalau istilahnya itu di Wahyu, akar pahit. Jadi ini sangat mengerikan dan sangat memprihatinkan. Kita sudah tahu kebenaran, udah baca firman, udah tahu perintah Tuhan, udah yang harus mengampuni, melepaskan pengampunan, bahkan memberkati orang. Saya selalu katakan pada diri saya nggak mau hidup di masa lalu dan saya nggak mau menoleh ke belakang. Sekalipun ada orang-orang yang berbuat curang, berbuat jahat pada saya, aku mau serahkan sama Tuhan saja. Sebab Tuhan pembelaku, Tuhan akan memberikan keadilan gitu. Dan saya nggak mau terganggu dengan itu. Nah, jadi ini juga yang saya mau sampaikan kepada kita. Selain tadi saya tekankan tentang kebebalan, kekerasan hati, cuek, gak mau diatur, mengeraskan hati, kesombongan. Ini juga adalah hal-hal yang akan membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita menyimpan kemarahan, masih ingat kesalahan orang, hati kita masih pahit, hati kita masih kecewa, itu kan istilahnya itu kita belum bisa move on. Kita masih hidup dalam kualitas dan keadaan hati yang lama. Nah, makanya sekalipun kita udah dalam tanda kutip di dalam Tuhan, udah baca firman, udah melakukan pujian penyembahan, udah berpuasa, bahkan udah melayani, tapi hidup yang kita terima itu adalah bukan hidup dalam anugerah yang baru. Itu istilah saya. Kenapa? Karena seperti di Amsal katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Firman Allah yang hidup berkata, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amsal yang sama di versi bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jalan hidup kita hari ini, pancaran kehidupan yang kita alami hari ini, itu kan refleksi daripada kualitas hati kita. Makanya sikap hati kita ini yang menentukan apa yang kita akan tuai. Kalau hati kita pahit, masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan akar pahit gitu ya, ada akar pahit, maka jangan heran kok kelihatannya hidup kita sekalipun udah baca firman, udah ber-PPW, udah berpuasa, udah melayani, tapi kok kayaknya seperti orang yang terbelenggu. Itu adalah sesederhana karena hatinya belum diperbaharui. Saya sangat prihatin kalau kita seperti itu gitu ya. Kita udah baca firman, udah ber-PPW, udah berpuasa, udah melayani, kita sudah terima janji Tuhan gitu ya. Bukan udah terima, tapi udah mengetahui janji firman Tuhan. Tapi kita tidak menghidupinya karena hati kita tidak diperbaharui. Nah, ini saya yakin bahwa juga adalah pesan yang saya yakin diperlukan oleh kita, karena kalau itu
ada di dalam hati saya gitu ya, dan saya bagikan, itu berarti ada gunanya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, oh udah nggak sombong gitu ya, udah nurut, udah rendah hati, udah mungkin nggak mengeraskan hati. Tapi coba cek, jangan ada absintus di dalam hati, ada akar pahit, ada perkataan-perkataan orang di masa lalu yang kita masih suka ingat-ingat. Nah, ini akan membuat anugerah yang baru kita nggak bisa terima. Anggur yang lama itu masih ada. Nah, itu kita harus perbaharui dengan anggur yang baru, dengan lembaran yang baru, dengan anugerah yang baru. Kita harus benar-benar lapangkan hati kita. Nggak boleh membawa sakit hati, kekecewaan, amarah. Seberapa besar pun orang memahitkan hati kita di masa lalu, mengecewakan hati kita di masa lalu, kan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita juga mau hidup dalam hidup yang baru yang Tuhan sudah janjikan dalam firman Tuhan. Kita kan mau menikmati itu semuanya, kemerdekaan, sukacita. Nah, tapi karena hati kita belum diubahkan dan kita nggak bersedia, maka kita jadi seperti orang yang berpura-pura. Kita membaca firman, kita dalam pujian penyembahan, tapi kita hatinya hidup di masa lalu, belum diubahkan. Itu sangat mengerikan menurut saya. Dan biarlah pesan ini menjadi bahan koreksi buat kita. Salah satu yang ibu itu pesankan dalam video adalah, celakanya adalah orang tidak tahu kedalaman hatinya. Kalau saya tambahkan, jadi gini loh, kita itu harus tahu. Kita harus bisa mengenali dengan baik hati kita. Apa yang sudah hal yang positif di dalam diri kita. Apakah ada dosa, misalnya iri hati. Ini kan gak harus diumbar, apalagi kita dalam Tuhan. Coba mungkin kita sudah belajar untuk menahan perkataan, gak jelekin orang, gak gosipin orang. Tapi di dalam inside, di dalam hati kita itu, kita tahu kalau kita iri. Karena orang lebih iri itu kan sebetulnya respons hati, karena ada orang lain yang lebih daripada dia, dan sebetulnya dia ingin seperti itu tapi dia nggak bisa. Maka yang terjadi adalah keluar sikap iri hati. Kita kan bisa tahu kalau kita ini sombong. Kita bisa mengenali, harusnya kalau serius ya mau mengenali hatinya, kita ini kok saya nggak bisa diatur ya, kok saya enggan untuk taat ya. Nah, itu kan harusnya bisa dikenali. Itu celakanya di situ, orang tidak serius ingin mengenali hatinya. Tapi kalau saya katakan, yang paling celaka adalah dia sudah tahu karakternya seperti apa, tapi dia tidak mau mengurusnya, membereskannya dengan Tuhan. Padahal tadi saya katakan, sesederhana kita mengakuinya, kita bertobat di hadapan Tuhan dan minta sungguh-sungguh Tuhan ubahkan. Ini kita mau berurusan dengan hati kita. Karena untuk segala sesuatu Roh Kudus pasti tolong. Nah, ini kalau nggak dilakukan, maka akan terjerat firman yang tadi dikatakan bahwa itu semua akan menajiskan kita. Kita tahu Allah yang kita sembah adalah yang kudus. Kalau ada dosa hati yang tadi, kita nggak mau berubah dari kesombongan, mengeraskan hati, tegar tengkuk, nggak mau tunduk, nggak mau diatur, nggak mau diajar, gitu ya. Kok kayaknya mau sendiri. Atau mungkin yang tadi yang saya dapatkan ketika bangun itu, kita hidup tapi kita masih mengingat-ingat hal yang jelek daripada orang lain, belum tuntas membereskan hati kita dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Itu akan membuat kita nanti kaget. Loh, kita kan udah baca firman, kita udah berpuasa, udah melayani, tapi kenapa Tuhan masih tolak? Di terjemahan firman Allah yang hidup kan jelas dikatakan, itu akan menjadikan kalian tidak layak bagi Allah. Nah, makanya kita nggak bisa grow, nggak bisa lebih lagi.
terutama salah satunya adalah dalam keperluan untuk mendekati Allah di dalam hadiratnya. Orang kalau hatinya belum beres, gak murni gitu ya. Yang tadi saya katakan, nih, para sahabat dan juga saudara yang susahnya minta ampun untuk berlama-lama di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kok susahnya mendapatkan hadirat Tuhan. Nih, coba cek. Coba cek masalahnya ini. Itu permasalahan hati. Mungkin kesombongan saudara, mungkin kebebalannya, dableknya, mengeraskan hati itu menghalangi. Sekalipun gak kelihatannya memberontak, itu akan membuat Tuhan tidak berkenan. Makanya hadiratnya itu tertahan. Coba itu dibereskan. Hal ini juga disinggung di dalam video itu. Ada banyak orang Kristen ketika di gereja rame-rame rasakan hadirat Tuhan. Dapat percikan hadirat Tuhan gitu ya dari ibadah yang dilakukan secara korporat. Tapi kalau udah sendiri, dia nggak bisa membangun persekutuan. Dia nggak bisa mandiri untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dirinya bermasalah. Nah, ini yang para sahabat dan juga saudara perhatikan. Kalau hatinya belum beres, nggak akan bisa menghampiri Tuhan dengan sampah itu, dengan sampah tadi yang menajiskan ya, kesombongan, nggak mau merendahkan hati, bisanya tuh berontak, mau sendiri, dablek, kemudian tegar tengkuk gitu ya, atau bahkan hatinya masih menyimpan pahit, itu nggak bisa, memang nggak bisa. Makanya saya kasih tahu dan saya bagikan ini supaya diadakan pemberesan. Nanti akan menjadi sebuah perjuangan yang tiada berakhir untuk mendapatkan hadirat Tuhan. Tak akan tuntas, akan gagal terus kalau ini nggak dibereskan. Jadi bereskan. Saya pun katakan tadi, saya nggak jaim ibu itu juga gitu ya. Satu hal yang saya suka dari ibu itu adalah nggak jaim dalam kesaksian. Bagaimana ibu itu juga berkata dulu suka menganggap remeh orang, suka sampai hitung berapa kali orang ngomongin sesuatu yang berulang-ulang, kemudian kesombongannya, kemarahannya gitu ya, berontaknya gitu ya. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tolong ubahkan aku ya Tuhan, Tuhan pasti tolong. Aku juga begitu. Kadang kalau saya lihat ya tadi sih saya katakan, walaupun kelihatannya saya nggak menghina, tapi kenapa ya kok telinga saya ini suka perhatikan orang mengulang-ulang kata, misalnya hamba Tuhan yang itu, misalnya kalau sering berkata singkat cerita, nah, kenapa saya harus perhatikan itu gitu ya. Dan saya katakan, saya walaupun itu kelihatannya nggak dosa, saya nggak mau berpikiran yang seperti itu lagi terhadap orang lain gitu ya. Bahkan mungkin iri hati gitu ya. Siapa sih yang secara daging ya, secara daging ini kan iri hati kan punya daging yang pengen misalnya lebih dikenal banyak orang. Nah, tapi kadang saya timbul kalau dikenal orangnya gara-gara misalnya kan orang sukanya nonton debat gitu ya, bukan debat atau sesuatu yang kelihatannya mengundang penasaran. Nah, ya kalau cuma itu mah buat apa? Itu juga bagi saya sadari itu bentuk kesombongan gitu ya. Dan aku juga pertobatkan itu. Jangan-jangan itu karena iri hati gitu ya, pengen juga dikenal dikenal oleh banyak orang kan. Itu kan salah satu keinginan pada dasarnya manusia gitu ya. Nah, itu pun saya mau bereskan gitu. Sampai saya katakan suatu saat ketika saya lihat orang yang lebih daripada saya, dan saya akan bersorak, bertepuk tangan. Kalaupun saya tidak bisa bertepuk tangan menyorakinya, paling tidak saya tidak ada rasa terganggu di hati. Nah, itu betul-betul harus dibereskan. Makanya saya katakan saya terberkati dengan kesaksian beliau dan yang terus diproses. Dan kaitannya dengan sekarang kita mau mantapkan persekutuan kita dengan Tuhan, itu harus dibereskan dosa hati ini. Jadi kalau udah dengarkan sharing ini hari ini, minta Roh Kudus menuntun untuk bisa menyelami kedalaman hati kita. Jangan menganggap
biasa, oh saya ini memang orangnya dablek, saya orangnya memang bebal, saya orangnya keras hati. Jangan menganggap biasa. Itu akan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akui, bertobat, dan minta Roh Kudus untuk memampukan untuk berubah, dan bahkan ketika di hadirat Tuhan minta supaya Tuhan ubahkan. Karena sia-sia kita melakukan semuanya kalau ternyata kita masih menyimpan dosa hati ini. Dan satu lagi yang saya katakan tadi, saya percaya setiap pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya itu berguna untuk setiap orang yang saya layani. Jangan menyimpan akar pahit, jangan menyimpan kekecewaan. Ingat, bukankah diri kita sudah diampuni oleh Tuhan? Dan juga sikap yang membuat akar pahit itu akan membuat kita tidak bisa mengasihi sebetulnya. Tidak mengasihi sungguh-sungguh orang lain. Dan orang yang masih menyimpan rasa pahit, kekecewaan di dalam hatinya, itu juga nggak bisa menerima kasih Allah dalam hatinya, dalam hidupnya gitu. Jadi saatnya kita melakukan pemberesan hati. Ini salah satu yang dilakukan ketika berdoa. Jadi apa yang dilakukan di dalam doa ya, selain mendoakan pokok-pokok doa, selain memuji menyembah Tuhan, ada yang merenungkan firman, ada yang merenungkan kebesaran Tuhan, tetapi juga melakukan pemberesan dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Jangan pasif, kenali hatinya, akui, bertobat, dan minta pimpinan Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus mengenali hati kita dan pertolongan Roh Kudus untuk kita diubahkan. Karena kalau ada dosa hati di dalam ayat-ayat yang saya taruh dalam Capas, itu akan membuat kita tidak layak bagi Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan pernah memakai kita kalau kita masih menyimpan dosa hati. Gak mungkin Tuhan pakai orang yang iri hati, yang masih pahit. Bagaimana dia akan mengeluarkan orang kalau dirinya sendiri masih bermasalah? Dan tadi saya katakan ini erat hubungannya dengan apa yang kita sedang fokuskan hari ini. Bagaimana kita mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan di Mazmur 24. Mereka yang bisa menghampiri Allah, naik ke gunung kudusnya, adalah mereka yang hatinya murni, tulus, udah bersih, udah gak ada lagi yang namanya dosa hati, bahkan akar pahit gitu ya. Nah, ini yang saya mau bagikan, dan ini bukan cuma didengarkan tapi dipraktekkan. Ya, dipraktekkan sungguh-sungguh supaya kita tidak stagnan berada di dalam keadaan atau kualitas rohani yang sama, tapi kita bisa mengalami progres, kita bisa mengalami terobosan, karena hari-hari yang akan kita lalui ke depan itu semakin sukar. Kita harus memperbesar kapasitas rohani kita supaya kita bisa bertahan gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Diperhatikan, dipraktekkan. Saya rindu kita semuanya sama-sama berubah, sama-sama bertumbuh gitu ya. Bukan sekedar di pengetahuan yang perlu, tapi di dalam praktek. Makanya saya katakan tadi, bukan cuma didengarkan tapi langsung diaplikasikan. Koreksi hati, kenali hatinya, dan minta pertolongan Roh Kudus untuk berubah gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.